arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah hanya mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan rahmat untuk kita semuanya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang menjauhkan kita dari kehidupan yang memberikan kenyamanan, memberikan kita kedamaian, memberikan kita kehidupan yang lebih baik, jika tidak demikian, maka itu bukanlah bagian daripada risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya sekedar slogan ya, yang sudah sering diulang-ulang, tapi ini mengejawantah di dalam kehidupan baik Rasulullah maupun para sahabatnya. Ketika Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, beliau menghadapi musuh-musuh beliau yang tadinya adalah musuh yang paling ganas ya, karena mereka membunuh para sahabatnya, menyiksa para sahabatnya, bahkan mereka khusus datang ke Madinah pada perang Badar dan perang Uhud untuk menghancurkan umat Islam dan kota Madinah, tapi mereka tidak berhasil. Ketika Rasulullah kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 tentara, dan tentu dengan taktik juga, bukan sekedar begitu saja dimenangkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah ketika mengepung, itu mengepung pada malam hari dan menjelang subuh, itu dengan 10.000 tentara dan masing-masing membawa obor ya, untuk memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah. Dan ini mungkin semacam kayak perang informasi, perang syaraf ya, yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap penduduk Mekah, dan akhirnya mereka menyerah. Seorang musuh yang menyerah itu, kalau kita mungkin kita akan mendendam ya, bahkan di dalam pemilu pun, ketika kalah pemilu siapapun ya, tidak mengatakan si A atau si B, itu seringkali masih masih terbawa ya. Dan kita pemilu kan sudah berkali-kali juga ya. Yang kalah tidak pernah merasa nyaman, dan bahkan permusuhan terus berlarut-larut. Tetapi yang dilakukan Rasulullah, walaupun beliau bukan hanya dibully, bahkan hampir terbunuh ya, beliau memaafkan, dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi. Sehingga beliau ketika masuk kota Mekah, pidato yang beliau sampaikan adalah madza tarawna bi anni fa'ilun bikum. Wahai penduduk Mekah, apa yang akan saya lakukan terhadap Anda sekalian? Artinya kepada penduduk Mekah yang menyerahkan diri dan mereka sudah kalah. Beliau menanyakan begitu. Jawabannya apa? Jawabannya anta akhun karimun wa ibnu akhin karimin. Engkau adalah anak seorang atau orang mulia dan anak orang mulia. Jadi ayahnya mulia juga, artinya ayahnya Nabi Muhammad. Ini jarang kalau di dalam kehidupan politik sebagaimana yang kita alami dan kita baca di dalam buku sejarah. Itu biasanya orang tidak akan jujur kepada musuhnya. Kita tidak akan pernah mau memuji musuh, tetapi Rasulullah dipuji oleh orang-orang yang memusuhi dia. Engkau adalah orang baik dan anak orang baik. Para hadirin rahimakumullah, inilah sesungguhnya seorang pemimpin. Syukur kita bisa menirukan ya, meskipun tidak bisa persis, tapi kita harus mencoba ke sana. Artinya kita harus melakukan tindakan-tindakan yang dipuji oleh teman sendiri maupun dipuji oleh musuh kita. Sehingga kebaikan itulah kebaikan yang maksimal, yang bukan dibuat-buat saja. Karena kalau dipuji oleh temannya, itu sejak zaman jahiliyah pun sudah dilakukan. Bahkan kefanatikan terhadap teman sendiri, salah benar dipuji, salah benar dibela, itu sejak zaman pra-Islam dilakukan. Sehingga ada sebuah pepatah
pada zaman itu yang mengatakan unsur akhakum zaliman aw madluman. Bilalah teman kamu benar atau salah, atau zalim atau madlum. Bahkan zalim pun dibela kalau teman kita, ya. Ini adalah langkah-langkah yang zaman jahiliyah pun dilakukan. Sehingga kalau kita mengikuti pola seperti itu di zaman sekarang, sebenarnya kita tidak lebih baik dari zaman jahiliyah. Para hadirin dan Allah. Rasulullah ketika masuk kota Mekah, beliau menyampaikan tadi sebagaimana pidato tadi, apa yang ingin saya lakukan kepada adik sekalian? Mereka menjawab, engkau adalah orang baik dan anak orang baik. Kemudian Rasul mengatakan, idhabu fa'tumutulaqo, pergilah kamu semuanya bebas. Semuanya bebas. Siapa yang kemudian dikatakan, barang siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan maka selamat, masuk Masjidil Haram makan selamat, dan juga akan yang melempar senjata selamat. Intinya adalah Islam itulah masa sebuah membawa risalah yang rahmatan lil alamin, bukan membawa bencana, bukan membawa kegaduhan, bukan membawa bencana yang kemudian meriukan banyak. Sahabatnya juga begitu. Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan kota Yerusalem, ketika berangkat tentaranya tersebut juga sudah dibekali dengan bekal-bekal bagaimana melakukan perang berhadapan dengan musuh dengan berkeadilan. Beliau katakan ketika mengiringi keberangkatan mereka, beliau berpidato, wahai tentaraku, jika engkau berhadapan dengan musuh, janganlah kau bunuh orang-orang perempuan, janganlah kau bunuh orang-orang tua, janganlah kau bunuh anak-anak kecil, jangan kau rusak gereja-gereja. Itu Umar bin Khattab, seorang yang tidak ada ditakuti, yang tidak ada orang lain yang ditakuti. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, yang lainnya itu mengendap-endap takut karena akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Beliau menantang dan berbicara dengan lantang, siapa yang anaknya akan menjadi yatim, istrinya akan menjadi janda, silakan mencegat saya bila saya mau hijrah. Ini Umar bin Khattab. Tetapi beliau berhadapan dengan sistem yang dibangun oleh Islam. Beliau sampaikan, barang siapa yang ingin berperang, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh binatang, ya, piaraan. Bahkan jangan bunuh pohon-pohonan yang berbuah. Ini adalah deklarasi hubungan internasional humanitarian yang dibangun oleh Islam dan dipakai sampai sekarang. Meskipun banyak sekali dilanggar ketika perang Teluk atau perang apapun yang terjadi di muka bumi ini, akhirnya mereka menggunakan senjata pemusnah massal yang bahkan bukan manusia pun, binatang-binatang melata pun kemudian terbunuh. Kemudian ketika Yerusalem ditaklukkan, uskup yang menguasai Yerusalem namanya Sobrenius itu tidak mau menyerahkan kuncinya kecuali kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu sudah ada di Madinah. Kemudian Umar bin Khattab itu datang ke Yerusalem dan menerima langsung kunci Yerusalem, karena kunci itu, Yerusalem itu merupakan sebuah benteng besar, ya, di dalamnya ada Baitul Maqdis itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab menerima di dalam gereja Kiamat atau di gereja Sepulchre, yaitu gereja tempat dimakamkannya Yesus, ya. Nah, atau Nabi Isa. Nah, kemudian ketika menerima kunci tersebut, masuklah waktu azan dan Umar bin Khattab sholat di luar. Ketika masuk ditanya oleh uskup tersebut, mengapa engkau ya Amirul Mukminin tidak melakukan sholat di dalam gereja? Apa jawaban Umar bin Khattab? Tidak sebagaimana yang kita pahami sekarang ini. Beliau menjawab, saya tidak mau sholat di dalam gereja ini, saya khawatir nanti pengikut-pengikut saya setelah saya akan menghancurkan gereja ini dan akan dibuat masjid. Sebenarnya tidak ada perintah untuk merusak masjid, dibangun gereja, itu tidak ada, karena agama itu hidayah. Jadi dipaksa kayak apapun orang juga tidak akan bisa masuk Islam kalau bukan hidayah dan kemudian atas kelegaan dia, dipaksa nggak bisa. Oleh karena itu ajaran Islam, dan itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Saya kira itu sampai di sini dulu dan mungkin kita bisa bertemu pada waktu yang lain. Wafaqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.